Kalau hati kita itu nggak kita jaga, apalagi nggak kita rawat, ya gitu. Lama-lama tuh hati tuh kotor. Ya kan, kadang ada orang bilang kan, kayak ibaratnya, kok kayak hidup gue rungsing banget ya, hati gue kayaknya nggak nyaman banget gitu. Oh iya, bahkan itu orang yang seperti itu ketika orang lain mendapatkan nikmat dia nggak seneng ya? Apalagi itu kan dia udah masuk, udah ngancur-ngancurin. Terus juga beliau bilang ngeluarinnya tuh susah. Jadi ibaratnya kalau bahasa kita perlu effort. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita yaitu di podcast Catatan Salik. Kembali lagi bersama gua Aldi dan di sini gua akan ditemenin oleh siapa namanya? Ya, Mas Rizal. Oh, Rijal. Panggil aja Rijal ya. Jadi Rijal akan menemani podcast pada hari ini sampai akhir pembicaraan nanti ya guys ya. Tapi sebelum itu alangkah baiknya saya tak henti-hentinya mengingatkan kalian untuk like, follow, subscribe, komen di platform Catatan Salik ya, terutama di YouTube dan ada Instagram dan di TikTok ya guys ya. Oke, Rijal lo tau gak sih apa yang mau gue bahas pada hari ini? Kayak aroma-aromanya hati ya. Hati, ya emang kenapa? Lo ada firasat buruk tentang hati? Hati lo lagi bermasalah kah? Enggak sih ya. Malah lagi seneng ini, Mas. Oh lagi seneng, lo lagi berbunga-bunga. Udah ada yang mengisi lagi hatinya. Maksudnya Allah. Oh iya Allah. Jadi iya, tentunya kita manusia itu adalah ini ya, apa namanya, makhluk sempurna di muka bumi ini. Tak lain Allah menciptakan dari makhluk-makhluk lainnya seperti jin, hewan dan sebagainya. Tapi manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna, memiliki hal yang tidak dimiliki oleh apa tuh namanya, makhluk-makhluk lain yang Biar tadi gue tebak. iya apa Hati. ya lo tadi udah nebak di awal Ya, jadi makanya kan bau-baunya Iya. kayak hati gitu. Iya, jadi itu adalah indikator penting yang ada di apa dimiliki oleh manusia. Tapi selain itu ada yang namanya pikiran, yang hewan itu tidak memiliki pikiran, tapi manusia itu memiliki pikiran. Jadi itu yang dikatakan makhluk yang sempurna dari yang lainnya gitu. Iya. Oke, betapa beruntungnya manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna ya Jal ya. Tentu kita sebagai manusia bersyukur gitu karena kita memiliki hal yang makhluk lain itu tidak memiliki itu. Gitu. Ya bedalah Ya, kayak gitu. bedanya gitu. Apa sih yang membuat beruntung manusia itu diciptakan dengan hal yang sempurna gitu? Iya, pertama-tama bener tuh. Alangkah baiknya kita tuh bersyukur gitu kan. Kita tuh diciptain dari manusia, memang beda dari makhluk lainnya gitu kan. Beda banget malah. Kita juga dikasih satu fitur tuh, penunjang kehidupan kalau menurut gue itu. Ya tadi hati itu. Oh, iya. Kenapa manusia kita tuh perlu bersyukur diciptakan sebagai manusia? Kenapa? Nah, kalau kita itu sempurna gitu kan. Karena Allah udah berfirman dalam surah At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu bener-bener udah nyiptain kita tuh manusia. Iya. Dalam bentuk yang sepaling bagus-bagusnya, sebaik-baiknya gitu. Di antara makhluk-makhluk yang lain. Iya. Selain itu juga manusia itu Allah muliakan. Iya. Maksudnya beda kan dari yang lain kayak. Iya. Kalau dari cara kita memperlakukan manusia dan hewan aja udah kelihatan bedanya kan. Iya. Allah pun begitu memperlakukan manusia itu mulia gitu. Allah jamin rezeki kita. Pokoknya rezeki itu udah dijamin. Allah kasih kita perbedaan yang paling spesifik juga daripada makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptain gitu kan. Kayak misal tadi yang dibilang hewan, misalnya nggak punya jin, pikiran. ya malaikat gitu kan. Bahkan malaikat pun kita tuh masih lebih istimewa gitu kan daripada malaikat itu. Karena kita tuh dikasih satu fitur tadi. Kalau gue bilang itu fitur ini sih buat karena kehidupan. ini apa
malaikat nggak memiliki nafs ya gitu. Jadi ada salah satu indikator yang buat iri kepada manusia gitu. Ya, tapi yang gua maksud di sini tuh ialah hati. Yang mana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila." Yang artinya itu sungguh Allah itu memang telah memuliakan Bani Adam. Bani Adam kan kita kan manusia iya. gitu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, telah mengangkut kita, mengayomi kita di darat maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibati, telah merizkikan kita, mengaruniani kita dengan rizki dengan yang sebaik-baiknya gitu kan, yang baik-baik. Terus wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila, telah mengunggulkan kita, membedakan kita nih dari ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya dengan Allah kasih itu perbedaan fitur yang paling sempurna. Yang mana di sini tuh yang sebenarnya banyak ya, tapi yang di sini kan kita lagi ngebahas hati ya, berarti masuknya ke hati gitu ibaratnya. Jadi fitur yang membuat manusia itu menjadi mulia adalah hati ya salah satunya. Kenapa? Gua masih penasaran kenapa sih kok bisa hati yang fitur itu lebih yang membuat manusia itu menjadi mulia gitu. Oh iya, jadi gini, ada salah satu ulama, itu beliau Al-Imam Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan dalam kitabnya yaitu Adabus Sulukil Murid, hati itu merupakan maudi'una dzori rabbihi. Hati itu merupakan tempat jatuh pandangnya Allah ke kita gitu loh. Jadi maksudnya gimana tuh Bang? Ya ibaratnya penilaian Allah lah ngelihat kita itu gimana kan. Jadi kayak ibaratkan lu tuh lagi mempersembahkan hati yang seperti apa gitu. Apabila hatinya baik maka lu akan dipandang gitu kan. Ya bisa begitu. Atau gampangnya begini, pernah nggak sih kayak dengar kayak misalnya nih sholat Jumat kan ada khotbahnya, khotib yang ngomong sesungguhnya Allah tuh nggak ngeliat kita dari tampang, rupa, posisi gitu kan, harta segala jabatan macam gitu. Tapi yang Allah lihat dari kita itu takwa. Nah, takwa ini hubungannya ini salah satu yang fitur itu tuh hubungannya ke hati. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang di antara kalian atau orang-orang yang paling mulia itu indallahi di sisi Allah atau menurut Allah itu yaitu orang-orang yang paling bertakwa. Gitu. Jadi kalau gua keinget tadi dari lu gue jadi keinget ini Bang, di mana hati yang bersih terdapat jiwa yang sehat kayak gitu. Jadi kalau hatinya bersih maka perilakuan jiwanya itu akan membaik seperti dari tingkah lakunya, akhlaknya kayak gitu kan maksudnya? Iya. Ya karena kalau kita ibaratin hati itu kayak tanaman kan. Iya. Tanaman itu kalau kita nggak siram dia lama-lama layu atau bahkan bisa mati gitu. Nah sama aja kayak hati kita gitu. Kalau hati kita itu nggak kita jaga, apalagi nggak kita rawat, ya gitu. Lama-lama tuh hati itu kotor, hati itu jadi pokoknya hilang lah fungsi fiturnya gitu loh. Jadi kayak off gitu. Soalnya ada satu hadis Kanjeng Nabi pernah bilang dalam hadisnya, ala inna fil jasadi mudghatan, idza soluhat soluha jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu, wa hiya al-qalbu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kanjeng Nabi bilang, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita, jasad kita itu ada satu gumpalan daging. Yang mana gumpalan daging itu kalau dia itu sehat, bagus, maka seluruh badan kita atau jasad kita itu seluruhnya jadi sehat dan bagus. Namun kalau segumpalan daging itu tuh rusak, maka seluruh badan kita atau jasad kita itu jadi rusak juga. Ketahuilah yang dimaksud segumpal daging itu ialah hati. Nah, berarti di situ kan kayak ngaruh ke semuanya gitu. Maksudnya kalau kita ambil contoh kayak Lisa nih. Nah, kan salah satu fungsi hati itu tuh buat kayak menunjang kita buat kayak bisa mengenal Allah dengan lebih baiknya lagi gitu kan. Maksudnya kayak misal nih ada kejadian begini, kira-kira hikmahnya apa ya gitu. Allah mau bikin gua kenapa sih ada begini-begini gitu. Nah, itu yang bikin sadar kayak gitunya tuh salah satunya dari hatinya, Mas gitu. Nah, kalau orang yang nggak sadar kan pasti kayak misal kayak ketabrak misal
diserempet gitu, Iya. lagi naik motor, tau ada orang nyalip, Woi. karena serempet motor, kayak ngomong apa gitu lah misalnya gitu. Woi, kasar itu. Nah Udah dari situ langsung. aja udah itu kan kayak dia tuh begitu, otomatis ya nggak heran makanya kayak itu yang tadi Mas bilang kan, hati itu cerminan dari perilaku kan. Maksudnya kalau perilakunya orang itu kayak jelek, misalnya kayak perkataannya, Berarti hatinya buruk gitu. iya nggak nutup kemungkinan hatinya tuh buruk. Iya, tapi kita nggak boleh ngecap ya. Tapi Iya. itu yang biasa itu adalah udah cerminan ya kayak gitu. Iya. Oke. Ini kan kayak apa ya, ibarat clue lah gitu. Tapi dari clue ini bukan berarti kayak misal kita punya temen nih, misal wah teman kita ngeluh mulu nih, kayak apa ngomel-ngomel nggak jelas, datang-datang kayak orangnya gampang panas gitu, Iya. kayak misal wah hati lu kena nih kayak gini. Jangan. Kita nggak boleh radikal gitu ya guys. Iya. Ini mah cukup kayak kita tahu aja, misalnya kita tuh lagi ngalamin gejala kayak gitu, baru kita pukul diri kita Iya, gitu. jangan Wah, berarti menganggap ini. kita itu lebih baik dari orang lain yang kita tuh belum tentu tahu bahwasanya orang itu lebih buruk dari kita ya kayak gitu. Ya, kurang lebihnya. Nah, kita nggak tahu indikator spesial yang diciptakan oleh Allah untuk dirinya itu apa kayak gitu. Biasanya manusia itu memiliki kemampuan masing-masing kayak gitu. Iya. Oke, tadi kan lo melipir ke pembahasan ini nih, Mas Rijal. Apa tuh namanya yang tadi, woi. Ya. Itu adalah tanda salah satu buruknya hati kan kayak gitu. Itu dipengaruhi oleh maksiat nggak sih? Ya, pasti dong gitu Iya. kan. Kan penyakit-penyakit hati itu ya salah satunya dari maksiat kan, Iya. yang kayak gitu-gitu. Bikin jadi hati itu hitam ya, jadi gelap gitu ya. Iya, pokoknya kalau kita nggak buru-buru itu ibarat rusak gitu loh. Hmm. Maksudnya kayak ibarat kalau motor itu kan perlu maintenance, kan kayak Iya. ada perawatannya. Ya gitu. jangan cuma ganti oli doang ya. Karena ada lagi perkataan dari Al Habib Al Imam Asy-Syaikh Abdullah bin Alwi Al Apa Haddad, tuh? masih dalam kitab yang sama yaitu tadi Iya. ada Busulukil Murid. Hmm. Beliau ngomong, la yasulul qalbu lima rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Nah, beliau ngomong, hati itu tuh nggak bakal bisa buat ini, buat ngaktifin fitur kita tuh mengenal Allah dengan baik gitu. Yang tadi dibilang kayak misalnya Iya. kayak dapat kejadian apa, hikmahnya apa, salah satunya tuh kayak begitu Mas gitu. Iya. Kecuali hati itu tuh takholli, dikosongin gitu, bener-bener dikosongin dari apa? Dari penyakit-penyakitnya gitu. Atau enggak dibersihin gitu, ditumpasin dulu gitu, baru kayak itu. Nah, setelah hati itu udah dikosongin atau dibersihin, baru fitur itu bisa nyala lagi gitu. Berarti kita harus bersih-bersih hati, tapi bukan bersih-bersih yang biasa kita lakukan ya, tapi Beda. ada cara-caranya Ada cara-caranya kayak gitu. gitu. Makanya saksiin terus guys, nyampe akhir nanti kita kasih cara-caranya kok gitu. Balik lagi nih Mas Rijal, tadi kan kita nggak sengaja ketergelincir yang membuat hati itu menjadi gelap, yaitu maksiat ya kayak gitu. Tapi itu bukanlah suatu hal yang lumrah ya, karena manusia itu pasti ada ya Maksudnya salahnya. udah jadi kayak hal lumrah gitu, Iya, hal umum. iya maksudnya jadi hal umum lah gitu, manusia selalu Ada tempat ada salahnya. salahnya kayak Iya. gitu. Apalagi kita sebagai cowok selalu salah di mata wanita. Apabila wanita salah, kembali lagi ke pasal 1. Apa tuh, Bang? Wanita selalu benar, ya kan? Itu udah bukanlah suatu hal yang kita bisa ini kendalikan lagi ya. Bahkan kalau kita menganggap diri kita paling benar di depan wanita, malah kita yang jadi bulan-bulanannya mereka ya. Emang paling bener tuh ngadepin cewek tuh diem. Diam ya. Bahkan seorang istri aja diam, seorang suami, iya salah. Seorang suami Seorang aja istri diam yang ketika dia kamu-kamu. menjadi istri. Tapi kan kita belum punya. Iya ya. Giliran Ya doang, keren. bermimpi aja dulu ya. Oke, Mas Rijal, tadi kan balik lagi nih pertanyaan, nggak sengaja ketergelincir dalam maksiat ya. Iya. Itu kenapa sih manusia bisa seperti itu? Heeh. Ya, yang penting tadi kan sebenarnya itu ya kita disuruh ngejaga kan kayak bener-bener gitu otomatis. Karena manusia yang sempurna itu bukan manusia yang emang bener-bener ini apa Iya. terbebas dari dosa, bersih gitu dari dosa, nggak ada gitu. Karena emang manusia itu kan Tempatnya. mahalul khota wa nisyan kan. Iya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Iya. Gitu. Jadi ya sebenarnya udah biasa gitu. Nah cuman dari situ itu bukan berarti kayak kita nganggap gampang ya guys ya. Maksudnya Iya, Mas jangan Aldi juga gampang-gampangin lah gitu ya. Iya.
dengan perkataan itu lu jadi udahlah gue dosa aja gitu. Ya orang manusia emang tempatnya salah dan dosa emang ya iya. nggak- ya Emang nggak gitu boleh konsepnya. seperti itu. Emang boleh senganu itu. Iya. Senganu. Nggak boleh kita ngenteng-ngentengin ya guys ya gitu. Iya, gitu. Hmm. Karena Imam apa tadi Al-Imam Asy-Syaikh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad juga bilang kalau hati itu ibarat udah kebobolan sama penyakitnya. Kan salah satu penyakit tadi kan maksiat Pelanggaran, gitu. kebobolan. Kowe tagar tuh abang. Lu nggak distrek aja. Iya gitu. Biar seru aja gitu, biar seru. Pokoknya nyantai lah gitu. Pembahasan hati itu emang paling enak sebenarnya. Iya, itu karena kalau hatinya itu ya, kalau hatinya buruk ya moodnya juga buruk. Ya kalau Cidro tinggal nyanyi lagu aja. Iya. Ya udah lanjut Mas. Iya Rijal. gitu kata beliau itu kalau hati itu udah ini ya guys ya udah kebobolan sama penyakitnya. Penyakit hati itu bukan berarti kayak misal kanker hati atau gitu. Ya, aduh, liver ya. Penyakit liver kan ya. Ya liver ya kan hati penyakit hati apalah gitu misalnya mungkin ya hatinya bocor kan nggak bisa dilas gitu. Ya aduh. Ya maksud ke tukang tambal ban sekalian Bang. ya gitu. Jadi kalau udah kebobolan tuh, itu penyakit itu bakal ngacak-ngacak isi di hati kita gitu. Ngacak-ngacak, ngancur-ngancur, bak. Makanya kan kadang ada orang bilang kan, kayak ibaratnya, kok kayak hidup gue rungsing banget ya, hati gue kayaknya nggak nyaman banget gitu. Oh iya, bahkan itu orang yang seperti itu ketika orang lain mendapatkan nikmat dia nggak seneng ya? Ya, Kayak gitu. itu bisa jadi salah satu tandanya gitu. Gak nutup kemungkinan kalau itu tuh hatinya mungkin udah kena gitu. Oh iya. Atau mungkin kayak misalnya keluar orang kayak gini soal kayak hafalan gitu kan. Iya. Kan hafalan itu kan Cepet hilang. iya cepet hilang gitu kayak gitu. Kenapa ya cepet hilang Deh, gitu? kita ngapalin semalam, besoknya aduh, apa yang gua hafalin ya? Nah, itu. Ya. Ya, itu salah satu yang bikin maksud itu. Kalau udah apalagi itu kan dia udah masuk, udah ngancur-ngancurin. Terus juga beliau bilang ngeluarinnya tuh susah. Jadi ibaratnya kalau bahasa kita perlu effort. Oh, Asik, perlu iya. effort. Lagi ibarat yang ngejaga aja yang ibarat orang itu serius ngejaga dari dirinya biar nggak kegelincir maksud aja perlu effort. Iya, Ini ditambah apalagi ngejaga dia. parah. Effort banget itu. Ya, pokoknya ngejaga diri itu perlu effort ya. Hati kita, ngejaga hati kita ya gitu. Iya. Bukan ngejaga hati orang lain ya guys ya. Iya, gitu. Tapi sebanyak-banyaknya kita maksiat, tergelincir ke dalam maksiatan gitu, Allah masih mengampuni kita kan ya Mas Rijal? Iya, masih. Yang penting tuh kita yakin dan berharap aja diampunin. Tapi selain itu juga ini, Mas, kayak diselarasin Oh, sama iya. ini apa Kita namanya? berkelakuan baik lah Iya, gitu lah ya. berkelakuan baik, ngubah kayak kehidupan kita atau habit kita yang buruk-buruk gitu kan menjadi lebih baik. Karena Rasulullah Apa yang kenapa tuh? lanjut lagi dulu deh karena Rasulullah kenapa? Kelilipan itu. Iya. Jadi gini, ada hadis juga dari Kanjeng Nabi Rasulullah SAW berdawuh gini. Kullu bani Adama khotoun wa khairul khotoina atawabun. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Iya. Nah, Kanjeng Nabi ngomong, setiap bani Adam, yaitu bani Adam kan manusia, pasti pernah tuh ngelakuin ini, apa namanya, kesalahan atau berbuat dosa gitu kan. Iya. Udah jadi hal wajar gitu kan, kayak tadi yang di sebelumnya tadi kan. Nah, tapi sebaik-baiknya orang yang berdosa itu ialah orang yang segera bertobat, gitu. Iya, iya. Nah, bertobat itu kan, tapi ntar kan realisasinya banyak-banyak gitu Iya. kan. Kayak misal dia nyesel, dia nggak ngulangin lagi, nggak cuma Salah kayak... satunya yang gue tahu biasanya itu sholat sunat taubat ya Bang. Nah, iya. Bisa tuh begitu. Ya basically minimal istighfar lah gitu. Iya, ya jadi dia ada pengakuan lah bahwasanya dia melakukan kesalahan kepada Allah gitu. Emang harus gitu diakuin. Iya. Kita nggak perlu gengsi kok ke Allah gitu. Iya. Karena Allah itu mengampuni, benar-benar mengampuni. Apa yang membuat kita yakin bahwasanya Allah itu Maha mengampuni? Ada hadis lagi yang nge-backing. Kata Kanjeng Nabi, "Inna rahmati taglibu godobi." Iya. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku. Maksudnya tuh kasih sayangku itu Allah ya. Allah Iya. ibarat yang ngomong nih hadis qudsi gitu, Mas. Gitu. Kasih sayangku, atau enggak bisa jadiin kayak maafku lah gitu lah. Itu pasti lebih di depan daripada marahku, kemarahanku gitu. Nah, jadi kan di situ kan kalau kita pahamin dari kayak matan hadisnya atau isi hadisnya aja udah kayak bisa kita bilang kan. Berarti itu kayak Allah itu
gercep banget kalau hambanya tuh mau tobat gitu loh. Asalkan kayak kita memang benar-benar niat tulus mau tobat gitu kan. Ibarat kayak kita baru ngelangkah, Allah udah berlari nyamperin kita. Ibarat tangan kita mungkin baru begini. Iya, Allah tapi meluk Allah kita. udah menjulurkan tangannya Iya, untuk atau meluk membantu kita, gitu. gitu kan. Kita tapi Maha Suci Allah memiliki Iya. gerakan ya guys ya. Itu kan maksudnya kan disclaimer. perumpamaan gitu kan. Iya, perumpamaan aja. Karena manusia itu kan perlu contoh, keterbatasan akal kita. Iya, karena kita perlu yang ada namanya permimesisan ya gitu. Percontohan lah. Ya, gue contoh bahasa mahasiswa ribet. Iya. Oke, tadi kan itu Allah itu mengampuni walaupun kita melakukan ketergelinciran ke dalam kesalahan ya kayak gitu. Iya. Tapi ada nggak sih caranya gimana hati kita itu menjadi lebih baik dan mengcover hati agar tidak tergelincir ke dalam maksiat kayak gitu Mas Rizal. Ini poin akhirnya ya guys. Tata-caranya ada kok untuk memperbaiki hati gitu kan agar Iya. tidak tergelincir dalam maksiat gitu. Oke, yang pertama itu kalau menurut saya itu ya niat. Maksudnya niat itu kenapa? Emang kita niat tuh pengen ini ngejaga hati gitu. Kita minta tolong ke Allah gitu Iya. kayak buat ini kan. Ya Allah, tolong kayak dampingi, bimbing kayak gitu-gitu kan. Iya. Atau kalau kita udah ngerasa kayak hati kita tuh benar-benar itu, kita tuh Kita minta perbaiki ya? Iya. Bahkan bukan cuma perbaiki doang kalau itu. Apa? Minta hati yang baru. Maksudnya minta hati yang dulu kan hati kita tuh dicopot terus diloakin ganti spare part baru gitu Iya, enggak maksudnya gitu. Dibersihkan hatinya Iya, gitu. hati yang baru. Nah, kalau udah misalnya udah baru ini kan bersih lagi nih. Kita tinggal balik lagi kayak basically ngejaga lagi gitu kan. Iya. Ya lakuin lah kayak ini ketaatan-ketaatan. Hmm, Emang tuh manusia biar diiringi dengan ketaatan ya. Iya. Maksudnya dengan hati yang bagus diiringi dengan ketaatan kan makin baik lagi. ya, gitu. itu ibaratnya kan kayak perawatannya gitu kan. Iya. Emang tuh manusia tuh sebenarnya jiwa kita itu nggak suka hal yang gitu-gitu. Iya. Karena jiwa kita tuh bertentangan ibarat. Kayak misal nih, kita disuruh ngelakuin ketaatan, Tapi, kita malah malas-malasan. sukanya apa gitu. Ya ibarat Iya. kayak misalnya Maunya inilah. yang hal-hal yang sia-sia aja, Iya. yang enak-enak buat kita main Mobile Legends. Kayak zaman gitu. kecil kita disuruh ngaji. Iya, Sama main warnet. Iya, main Pilih mana sih warnet. main warnet kan gitu kalau ada pilihan gitu. Beda-beda. Iya. Begitu manusia itu karena tuh bahayanya gitu. Jiwa kita udah begitu tuh kalau bisa kita jangan turutin. Nah, di sini tuh poin ijtihad kita bersungguh-sungguh kita tuh dibuat ngelawan itu. Karena Mas, seramnya tuh begini. Jiwa kita nih misalnya nih kayak anak kecil gitu lah, minta sesuatu gitu kan, minta perumpamannya. Nah, biasanya kan kalau anak kecil kan yang nurutin kan ibunya gitu, orang Iya. tuanya lah gitu ya kan. Atau misalnya kayak perusahaan butuh supply barang kayak gini-gini. Nah, vendornya atau orang tuanya itu ya setan. Jadi setan itu yang supply ngasih iya. gitu-gitunya. Misalnya kayak kita nih alasan kayak tadi misalnya masih kecil Iya. ngaji tapi main warnet gitu. Misalnya dibisikin sama setan. Cuman manusia yang mengendalikan kan kayak Iya, gitu, mengeksekusi lah manusia kayak yang gitu. mengeksekusi gerakannya mau kemana-kemananya. Iya, Dan dia setan tuh mau tergelincir ke dalam maksiat itu atau dia melakukan ketaatan Nah, kan kayak iya, gitu. ibaratnya Jadi yang pertama itu kita minta hati yang baru. Yang kedua tadi apa namanya? Selingi. Selas dengan ketaatan. Iya, ya. gitu-gitu. Yang ketiga itu boleh lagi ini apa sih tuh namanya? punya teman-teman yang Soleh. maksudnya ya yang gitu juga ibarat yang maksudnya ibarat bahasanya gini lah waktunya sholat nih ayo Diingetin ya? sholat gitu Oh, nah, itu. iya. Itu minimal gitulah gitu. Circle yang Masya Allah banget ya, udah diingetin sholat ya gitu. Iya. Mengajak kita ke dalam surga ya, surganya Allah kayak gitu. Oke, terus habis itu apalagi nih Mas Rizal, ada lagi nggak caranya? Variatif sih bisa misalnya kayak zikir gitu-gitu kan soalnya Iya. kan berzikir itu kan mampu melembutkan hati kayak gitu-gitu kan Itu masuknya ke dalam ketaatan sih ya udah. Iya, ibaratnya. Pokoknya intinya kita memperbaiki. Oh iya tadi poin akhir, sungguh-sungguh dalam memperbaiki hatinya ya iya. lupa itu. Tadi lu nyebutin cuman gue lupa ingetnya gitu. sama sebenarnya intinya bolak-balik ke situ doang Iya. gimana cara kita tuh praktekinnya gitu tapi yang terpenting menurut gue tuh gitu kita tuh selalu minta didampingin maksudnya Iya. dimudahin sama Allah gitu Lu merasa lu lantah di hadapan Allah, kita nggak memiliki kemampuan. jangan kayak gengsi ya guys yang ngerasa kita lemah tuh di hadapan Allah karena Iya. emang kita tuh nggak bisa apa-apa Iya. Tanpa tanpa bantuan Allah. Iya, gitu. Karena kita aja nafas bayangkan kalau nafas itu bayar. Lu duit lu habis cuman buat yang nafas doang. ngutang malah Iya, ngutang malah yang ada. Ya, itulah ya guys ya. Pentingnya menjaga hati. Jadi terima kasih Mas Rizal telah mendampingi saya pada podcast kali ini. Jadi kesimpulan yang gue dapat yaitu pentingnya menjaga hati adalah agar kita selalu berada di jalan kebaikan dan
apabila hati yang bagus maka menampilkan jiwa yang bagus juga. Realisasinya akan baik gitu ya. Dari segi tutur kata kita, perilaku kita, bahkan tingkah laku, iya segala macem. apalagi etika sopan santun gitu, Iya. baik kepada yang lebih tua, sesama teman, bahkan ke anak kecil kita juga harus sopan santun kayak Sepele gitu. kan, tapi Itu ngaruh loh. Ngaruh loh. Iya, makanya. Karena penilaian orang, bahkan kalau kita nggak melakukan kebaikan atau berbuat kejahatan, orang lain takut deket kita. Sungkan, ada Iya, sungkan sungkan. gitu ibaratnya ya. Bahkan takut juga sih anak kecil terutama kan. Kalau penjahat gitu. Iya, jadi kita harus menjadi lebih baik lagi dengan menjaga hati kita dengan tata cara yang tadi kita sebutkan di akhir ya guys ya. Itu ada Boleh lagi nambahin yang mau nggak? tambahin apa? Jadi kita tambahin lagi kesimpulannya. Iya. Kalau menurut gue itu buat kita nih manusia yang ngerasa kayak kita misalnya banyak dosa gitu-gitu, pokoknya jangan putus asa. Iya. Jangan putus asa. Karena manusia yang sempurna itu yang tadi, bukan manusia yang benar-benar nggak punya dosa sama sekali, clear dia bebas dari dosa gitu, nggak ada. Tapi manusia yang sempurna itu, maksudnya mendekati sempurna lah Iya. ya gitu, karena emang kita nggak ada yang Nggak ada yang sempurna, gitu. udah. Yang mendekati sempurna itu ialah manusia yang kalau salah itu dia tuh berani mengakui. Iya. Terus dia tuh bersegera menyadari dan segera tobat. Tapi tobat itu juga bukan dari Sambel. mulut doang. Iya, atau tobat sambel gitu lah ibaratnya. Gitu, kayak ngulang lagi gitu. Diusahain tuh direalisasikan atau diselarasin juga. Di dalam kehidupan sehari-hari. Tingkah lakunya dirubah gitu kayak gimana. Biar jadi lebih baik lagi gitu lah. Kita udah paham lah mana yang Baik, mana yang buruk. Iya, Ya, gitu-gitu. gitu. Pakai gitu-gitu. Ya karena kita udah dewasa kan gitu, udah bisa lebih bijak lagi. Ya mungkin kalau buat buat makin pembahasan ke dalamnya lagi, mungkin ada episode podcast setelah ini lagi. Iya. Mungkin bisa jadi lah ya. Berharap Bisa aja. jadi hatinya seseorang manusia yang hancur karena wanita. Ya. Bisa jadi episode itu gitu ya. Ya. Kalian ada lagi yang disampaikan? Udah cukup ya? Cukup. Kalian yang nonton bisa terus menyaksikan episode-episode berikutnya di podcast kita ya guys ya. Tapi sebelum itu gue ingin mengingatkan kembali bahwasannya follow, subscribe, like dan komen itu gratis, nggak bayar. Jadi kalian bisa follow di platform-platform kita dari YouTube, Instagram dan TikTok. Oke. Mas Rizal, terima kasih pada hari ini telah menemani saya dan kalian semua yang telah menonton podcast ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Bye.